Salam petir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Salam petir, jeder. Ya. Mas Pre, ini banyak teman-teman kita, hampir rata-rata ya. Ya terima kasih juga, ada yang membahas, Pak, saya belum KYC, gimana caranya? Pak, saya sudah KYC, bagaimana untuk pemainnet, Pak? Tapi belum ada mereka membicarakan bagaimana pionir Indonesia ini, khususnya di Sumatera Utara ini ke depan. Kan banyak hal yang harus dibahas. Yang saya inginkan ini adanya mungkin teman-teman pioner yang memiliki usaha segala macam. Kalau kita jadikan vendor gimana cara-cara menurut Mas Pri? Nah, jadi memang sebenarnya itu harus kita kerjakan, Mbak. Karena apa? Karena selama ini kita kan hanya ketemu di dunia maya misalnya. Betul. Gitu. Kemudian kita tidak pernah membahas satu meja. Jadi akhirnya kita tidak tahu arahnya kemana kan gitu. Nah, contoh misalnya pioner kan juga ada yang punya usaha. Betul. Kan gitu. Bagaimana kita sepakat lah gitu. Contoh misalnya kita kenal teman dari Medan. Ternyata dia punya toko mainan anak misalnya. Kan gitu. Nah, kemudian kita sama-sama pioner. Betul. Baru kita bilang bagaimana kalau ini saya bayar dengan CoinPay kan gitu. Nah, orang yang pemain P-Network atau pioner, mereka lah yang mengerti tentang koin, mereka lah yang bisa menghargai. Benar. Jadi kalau kita berbicara dengan orang luar yang mereka tidak tahu apa itu koin, apa itu pioner, apa itu P-Network, kita nggak akan bisa pernah ketemu komunikasinya. Iya. Jadi benar kata Mas Pri itu, kalau saya berkeinginan teman-teman komunitas di Sumatera Utara ini diatur bidangnya. Benar. Apalagi ya teman-teman sudah ada kan yang di Factor dan lain sebagainya. Ini ada tim pembahas teknis, itu masalah teknis saja dia bahas. Yang belum KYC, mau transfer ke mainnet segala macam. Tetapi bagaimana Sumatera Utara ini ke depan, bagaimana P-Network ini ke depan, perlu ada orang-orang khusus yang membicarakannya. Seperti kata Mas Pri, mungkin dari Aceh dia punya showroom, yang dari ini dia punya hotel, yang dari ini dia punya objek wisata tempat penginapan. Ini kita ajak komunikasi, kita ajak bicara. Jadi kalau memang tak pernah diajak kumpul, nggak pernah kita membicarakan ke depan, kita masih sibuk membicarakan masalah teknis, untuk Sumatera Utara akan begini-begini saja. Jelas, jadi harapan kita yang kata Mas Pri tadi, kita kumpul yang senior-senior, kemudian mencari siapa anggota teman-teman yang mempunyai bidang usahanya, yang mengerti tentang P-Network, yang mengerti tentang koin, kita ajak bicara. Kalau kita buka, kita start dimulai gimana? Ya, dalam hal ini saya berkeinginan bagaimana kita nekat aja. Mas Pri kan punya usaha. Bagaimana kalau kita mulai dengan cakar ayam? Bisa. Cakar ayam Mas Pri kita bawa dalam sebuah pertemuan. Nanti kita mungkin buat apa istilahnya itu? Bazar kecil-kecilan anggota P-Network. Masing-masing membawa barang produknya. Dari barang produknya itu dijual dengan nilai P. Nanti sepakatin. Kira-kira gimana? Itu ide bagus, Pak. Jadi karena peer to peer itu memang harus itu yang dibuat gitu. Jadi jangan menunggu core time ya? Enggak. Karena open mainnet core team akan jelas memberitahu harga sebenarnya. Nah, jadi harga tes kita harus harga kita lah yang 0, iya, nggak usah banyak-banyak, nggak mungkin satu pil kita habiskan. Iya. Yang 0,0. Benar. Tapi kita kumpul dulu, bicara dulu. Setiap kumpul, ya ini ada beberapa hal yang perlu dipikirkan. Pertama masalah tempat. Iya. Kemudian budgetnya. Benar. Ya kalau dibayar ditanggung oleh satu orang, ya masing-masing nanti nggak ada yang mau. Susah. Jadi alangkah baiknya kita buat aja budget pertemuan nanti 65.000 seperti yang Mas Pri bilang tadi ya. 65.000 itu kopi susu, teh susu atau jus, tapi nggak boleh ngambil semua lah. Dia ngambil jus, dia pesan nasi goreng, dia ngambil rokok 3 bungkus, dia pesan lagi kasihan lah nanti teman yang lain. Sudah kita buat paket menunya, apa-apa saja, tinggal hidang makan, nggak ada pilih-pilih lagi, nggak ada minta rokok lagi. Budget 65.000, kita kumpul 15-20 orang, tapi yang kita kumpulkan ya yang gacok-gacoknya lah, yang bos-bosnya, yang betul-betul bisa membawa aspirasi ke para anggotanya. Kasihan loh, anggota ini banyak bertanya, anggota ini kepingin cepat-cepat terjadinya sebuah realisasi. Jadi tanpa dibicarakan, tanpa kita maju, tanpa kita mendobraknya ke depan, semuanya sifatnya hanya menunggu. Bagaimana pendapat? Nah, jadi pertemuan itu penting. Jadi kalau kita buat pertemuan, ya kita mengeluarkan budget itu bukan hanya untuk dibuat sebagai ladang bisnis, tetapi memang itulah
untuk orang, kita juga iya, ya, kita yang makan iya, nanti. ketika kita membicarakan bisnis ya harus kita keluarkan budget. Harus ya, gitu. harus berani ya. Lokasi dan tempat itu kita Nggak ada yang gratis. pilih, nggak ada yang gratis kan gitu. Nah, kita mungkin makan dan minum juga bayar gitu. Jadi cara bisnis kemudian berkesinambungan, kemudian kita akan ceritakan bagaimana peer to peer, bagaimana nanti konsensus, bagaimana nanti koin kita mau dijual kemana dan lain sebagainya, dibahas di situ. Dibahas di situ ya. Iya. Baru nanti masing-masing yang ikut rapat menjelaskan ke masing-masing ke komunitasnya. Benar. Dan ini harus orang-orang Sumatera Utara, Pak. Janganlah Sumatera Utara. Yang nonton Abah Safwan ini ada Kalimantan, Iya. Banten, NTT, segala Iya. macam, Papua pun ada yang nonton. Karena di Jawa sudah ada yang mulai juga. Ya, gitu. jadi kita berharap ide kita ini bisa berbagi kepada teman-teman komunitas yang ada di Pulau Jawa, Kalimantan, NTT dan lain sebagainya di Pulau Iya. Timur sana. Benar. Ambon juga ada Iya, yang penonton-penonton Abah Safwan. Malaysia. Ada, Brunei ada. Iya, benar. Jadi kita berharap Dubai juga ada Dubai. Wow. Kita berharap komunitas-komunitas yang ada ya, kalau yang belum bergabung ke komunitas segera bergabung, tunjuk orang yang punya kemampuan untuk berbicara, Iya. tunjuk orang yang punya kemampuan yang mempunyai pandangan ke depan. Kita buka Benar. di bazar itu, segera kita barter barang-barang yang ada, yang murah-murah, sepatu, sendal, baju kaos, topi dan lain sebagainya. Harganya harga pi aja. Iya. 0,0000. 0,000. Iya benar. Ya, kalau memang ini ada kesempatan, saya pun mau buka market juga ini. Yang pertama ingin merangsang teman-teman, Iya. mengajak ya, biar lebih aktif lagi ya, biar lebih tahu manfaat daripada komunitas P ini Iya. ya. Jadi apalah saran Mas Pri ke depan? Ya, jadi di situasi testnet transfer ya, transaksi peer to peer ini, teman-teman semuanya ya yang sudah pernah download file, yang sudah punya koin, yang sudah migrasi, ini wajib baca, dengar, simak dan dipelajari, Bah. Karena kalau tidak akan ketinggalan. Satu lagi pesan saya, baca, pelajarin, jangan ambil keputusan. Iya. Bandingkan juga dengan yang lain. Jadi Benar. kalau kita cari guru itu jangan satu. Benar. Ya, carilah jadi guru silat, guru bisa menyelamatkan diri, guru segala macam guru. Iya. Jadi sehingga hasil yang kita inginkan sesuai dengan harapan kita. Ya, jadi kan kalau kita sudah nanti kita sepakat ya dalam rapat nanti di satu tempat, kemudian kita sudah mulai berani membuka bazar walaupun tingkatnya kecil-kecilan dan kita buka pasar, kita mulai barter di situ. Saya yakin dan percaya gejolak P-Network ke depan akan lebih luar biasa dan lebih hangat. Apalagi nanti mendapat harga negeri yang mendekati kesepakatan kita, harapan kita. Jadi dengan adanya pelatihan-pelatihan yang kita buat ya, pertama segala sesuatunya kalau ingin berhasil kerjakan yang kita rencanakan. Benar. Itu berhasil. Tapi kalau belum ada kita rencanakan, kita kerja, kita nggak tahu mulai dari mana. Tapi jika kita rencanakan pekerjaan kita tahu buka parketnya di mana, barang apa yang akan kita jual, berapa harga koin pi. Jadi jangan didadak, semuanya kita sepakati, kita rencanakan. Dan ini perlu kita bicarakan kepada teman-teman komunitas karena kita di Sumatera Utara, kami bicara untuk di Sumatera Utara. Iya. Ternyata nanti video kita bermanfaat untuk komunitas yang lain segera buka, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, ya. Kemudian ada lagi Bang Novi, ya baru kenal Bang Novi, Nofrijal ya. Jakarta ya? Jakarta, ya saya sudah komunikasi. Mungkin hal ini bermanfaat dan segera bisa dimulai. Kita buat aja nanti pada saat Car Free Day. Car Free Day masyarakat berkumpul di situ, Benar. komunitas pi masuk. Pas itu, bagus. Kita akan sosialisasi, orang bertanya-tanya, Pak mau beli barangnya, kami nggak jual barang, kami tukar dengan koin. Orang akan bingung, apa koin ini? Lama-lama mereka kepingin belajar, akhirnya mereka kepingin ikut tahu dan mereka ingin bergabung oleh P-Network itu. Iya, Itu besar harapan kita. Jadi kalau kita hanya berbicara di tingkat komunitas, nggak ada pencerahan sampai ke atas, pandangan ke depan, langkah apa yang kita harus sampaikan, berarti P-Network ini lamban perkembangannya. Bukan nggak berkembang, tapi lamban. Jika kita berani kumpul, mengambil sebuah keputusan, langkah-langkah ke depan apa yang mau kita lakukan, saya yakin P-Network akan berkembang. Apalagi tadi masuk di Car Free Day. Benar. Bisa-bisa wali kota tanya, itu apa Dek? Oh, iya, Kok kalian benar, jual benar, ini? benar. Pakai apa belinya Dek? Oh ini begini, itu koin itu seperti apa Dek? Maka kita lakukan sosialisasi di situ. Iya. Ini keren teman-teman. Benar. Kita harus mengembangkan P-Network, jangan kita saja yang tahu. Kita juga perlu mengasih tahu orang lain penasaran, kepingin memiliki koin, boleh, harganya Iya. mahal. Dan satu lagi,
Yang kita kerjakan hari ini, komunitas-komunitas yang kerjakan hari ini, komunitas berkumpul, komunitas iring-iringan dan lain sebagainya, itu juga dilakukan di Cina, Bang. Oh, Cina sudah ya? Iya, dilakukan di Vietnam. Tapi kenapa kita baru bicara sekarang? Ya, jadi bukan kalau mereka yang bilang halu itu nggak alasan, karena yang kita lakukan di Indonesia sudah dilakukan di negara lain. Kan seperti itu. Nah, kenapa ini kita lakukan? Ya, karena kita banyak membaca, banyak mendengar, banyak melihat. Iya. Nah, jadi jelasnya kalau misalnya ini dilakukan sosialisasi itu pasti di Cina pun juga sosialisasi itu pasti luar biasa, lebih luar biasa mungkin dari kita karena memang mereka lebih banyak pionernya, kan gitu kan. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan sekali lagi ya. Medan, ya mungkin Palembang, kemudian Jakarta dan lain sebagainya, jangan sampai ketinggalan. Pertemuan penting supaya mereka dapat edukasi yang baik, betul, kan betul, gitu. Betul. Supaya mereka tidak menghilang, kan gitu. Nanti udah siap nambang hilang pula, kan saya. Semakin banyak kita berkumpul, kan gitu. Semakin banyak ide keluar, semakin banyak yang kita ketahui, sehingga kita bisa memilih mana yang akan kita ambil, mana yang akan kita kesampingkan. Jadi mendapatlah keputusan yang baik. Ya, intinya jangan pokoknya jangan menyesal lah, kan gitu, jangan menyesal. Intinya jangan saya menyesal. punya kisah. Saya punya teman waktu itu 2015 dia beli sebanyak 24 Ethereum. Kemudian karena yang jual orangnya pergi dan yang tahu dia hanya tahu password dan email dan password. Ternyata di tahun 2021 dia buka uangnya jadi 600 juta, Bang. Wow. Padahal dengan modal berapa itu? Waktu itu dia belinya cuma sekitar 12 juta. 12 juta dia beli jadi 600 juta. Karena dia jumpa sama kita, kemudian kita tanya edukasi, cerita-cerita tentang kripto, ternyata dia berpikir, loh, saya kayaknya pernah dulu investasi, tapi orang sekarang sudah di Jakarta hilang, tidak tahu rimbanya. Ternyata dibuka oleh temannya yang hari ini nambang di Indodax, ternyata uangnya sudah 600 juta. Dapat komisi. Dapat. Paling artinya bisa saja nanti terjadi 10 kemudian hilang, kan gitu, kemudian handphone dijual dan lain sebagainya. Ya bisa saja itu. Udah lupa. Ya, apa boleh buat? Biasa kayak Bitcoin. Gitu. Oke, sahabat network dimanapun berada, sudah banyak kami bicarakan. Segera kumpul ya, senior bicara. Ambil keputusan apa network ini untuk daerah masing-masing. Begitu siap kumpul, coba mulai buka bazar secara kecil-kecilan. Jual baju kaos, jual topi, jual sepatu, jual sendal, jual tas, dan lain sebagainya. Dengan harga mungkin disepakati 0,00 sekian. Orang yang mengerti tentang koin, maka orang yang paham dengan koin, maka dialah yang berani barter. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salam petir, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.